Swastiastu, perkenalkan nama saya Anima Descita Dewi. Saya kelas ADHC semester 6. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan hotel. Dari mulai aplikasi untuk front office, kemudian ada housekeeping, kemudian juga ada restoran dan aplikasi untuk kitchen. Saya jelaskan sedikit bahwa untuk reservasi saya menggunakan aplikasi KW Hotel. Untuk housekeeping juga saya menggunakan aplikasi KW Hotel, ditambah lagi dengan aplikasi Excel. Selain itu juga untuk restoran saya menggunakan aplikasi Lightspeed, dan terakhir untuk kitchen saya menggunakan aplikasi Excel. Baik, langsung saja kita lanjutkan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya perlu diketahui bahwa sistem yang digunakan untuk departemen front office yaitu menggunakan aplikasi KW Hotel. Nah, di sini sudah ada tipe kamar dan nomor kamarnya. Ada 9 tipe kamar yang sudah saya tentukan sebelumnya. Nah, sekarang caranya untuk membuat reservasi yaitu pilih bulan dan tanggal reservasi. Nah, dalam pembuatan tanggal reservasi ini perlu dipilih dulu tanggalnya, kemudian ini sebagai contoh, kemudian klik add reservation. Setelah itu akan muncul tanda di sini, ada keterangannya juga bahwa itu room number 102 standar double, kemudian harga untuk 1 malam. Nah, di sini ada check-in date, check-out date, dan days. Kemudian di sini sudah tertera kalau kita sudah pilih tanggal 8 tadi. Ya, kita bisa pilih di situ untuk mengganti. Nah, untuk check-out date-nya juga bisa ditetapkan. Kemudian jika sudah, nah di situ akan tertera berapa total hari selama menginap. Kita bisa ganti, maka jika jumlah harinya diganti, maka tanggalnya pun akan otomatis terganti. Seperti itu. Kemudian kita sudah tetapkan Juni tanggal 15 untuk check out date-nya. Lanjut ke customer data, yaitu name and username. Sebagai kemudian ada phone, kemudian company, dan email. Nah, sekarang kita sudah buatkan contoh, yaitu untuk nama Miss Maggie, kemudian phone number, kemudian selanjutnya adalah full payment. Kita bisa pilih untuk melengkapi pembayaran. Jika sudah lengkap, bisa langsung save. Baik, ini sudah tertera. Nah, ada tanda hijau di situ. Data ini akan muncul di kalender dengan blok warna sesuai dengan status reservasi di pojok kanan bawah. Itu ada tipe-tipe reservasinya sesuai dengan warna. Nah, seperti ini. Jika sudah klik save, ingat agar muncul di kalender perubahan-perubahan yang sudah. Baik, itu dia proses pembuatan input data dan untuk melihat output data dari front office, yaitu mengenai data reservasi. Nah,
menggunakan data reservasi, dan kita bisa lihat di sini datanya sudah muncul input data yang barusan kita lakukan, yaitu untuk Miss Maggie dan Mr. John. Baik, sekarang kita akan beralih ke Departemen Housekeeping. Di sini Departemen Housekeeping memerlukan data status kamar. Jadi kita menggunakan aplikasi KW Hotel untuk mengetahui status kamar. Nah, status kamar itu kita bisa lihat, pertama kita harus ketahui dulu tipe-tipe kamar yang tersedia. Nah, sekarang kita lihat di sini ada berapa tipe kamar yang sudah kita buat di Departemen Front Office. Sekarang kita lihat status kamarnya. Nah, di sini sudah tertera status kamar. Nah, di sini ada status kamar need cleaning, clean, dan clean check. Departemen Housekeeping perlu mengetahui status kamar tersebut needs cleaning, clean, atau clean check. Jadi apabila kamar tersebut dalam kondisi needs cleaning, otomatis Departemen Housekeeping bisa mempersiapkan keperluan untuk pembersihan guest room tersebut. Selanjutnya, di sini sudah karena sudah dicek di salah satu room, yaitu di room 101 standar twin. Di situ kita sudah ganti status kamarnya menjadi needs cleaning. Nah, untuk mengetahui produk apa saja yang diperlukan dalam housekeeping departemen, maka kita beralih ke aplikasi selanjutnya, yaitu Excel. Baik, selanjutnya kita beralih ke aplikasi Excel. Jadi setelah kita mengetahui room mana saja yang kondisinya needs cleaning, maka di sini Departemen Housekeeping bisa menentukan berapa linen dan gas supplies yang diperlukan. Di sini sudah tertera room number dan room status. Jadi seperti yang kita contohkan di awal, untuk room number 101 yang tipe standar twin, kondisinya needs cleaning. Kita bisa mencantumkan di sini berapa saja item-item yang diperlukan, seperti bedsheet-nya berapa, kemudian pillowcase, kemudian dark towel, kemudian hand towel, dan seterusnya. Nah, apabila sudah kita menentukan jumlahnya di sini, maka akan jauh lebih memudahkan pekerjaan dari housekeeping staff itu sendiri. Nah, langsung saja kita coba mengisi khususnya di room 101 standard twin. Bila sudah, maka lengkap data ini akan diinput, kemudian head departemen bisa menginformasikan lebih jelas terhadap staff yang bertugas untuk atau room boy. Nah, itu dia penggunaan dua aplikasi ini, yaitu KW Hotel untuk menentukan tipe kondisi kamar, status kamar, yaitu vacant clean atau dirty clean,
atau kondisi needs cleaning seperti itu, kemudian beralih ke Excel untuk mengetahui berapa jumlah item yang dipergunakan untuk room tersebut dari mulai linen sampai dengan gas supplies. Baik, selanjutnya penggunaan aplikasi Lightspeed untuk departemen F&B service, yaitu di restoran. Jadi untuk departemen F&B service, saya menggunakan sistem Lightspeed. Di sini sistem Lightspeed ini mencantumkan menu di restoran dari mulai appetizer, soup, main course, sampai dengan dessert. Nah, pada kategori di sini juga sudah dilengkapi dengan macam-macam kategori yang kita inginkan. Bisa seperti contohnya yaitu main course, salad sebagai starter, kemudian dessert. Nah, di sini kategorinya. Jadi bisa dibuat dirancang. Nah, di sini sudah tertera pertama yaitu hidangan-hidangan yang dijual, ada tomato soup, ada chicken soup. Nah, kemudian ada juga termasuk minuman di sini. Nah, di sini untuk lebih lengkapnya di bawah sudah tertera hidangan utama atau main course, kemudian salad untuk appetizer, dan dessert juga sudah tertera pilihannya. Nah, kemudian juga beverage-nya. Jadi untuk memilih menu yang dipesan, maka klik di bar di bawah. Kemudian starter di sini untuk hidangan appetizer, kemudian main course. Sini bisa dipilih juga ingin tambahan ekstra mungkin untuk sesuai dengan pesanan tamu tentunya. Diklik, bisa diketik. Jika tidak terdapat di pilihan, bisa diketik. Nah, jika sudah akan muncul apa saja yang dipesan. Nah, sekarang di sini juga muncul bagaimana penggunaannya. Jadi apabila untuk giliran hidangan bisa dipilih berdasarkan keinginan tamu. Jadi tamu bisa memilih hidangan pertama yang ingin dimakan apa, kedua apa, kemudian ketiga apa, sesuai dengan giliran hidangan dari appetizer sampai dengan dessert. Selanjutnya kita beralih ke total dari biaya semua makanan yang dipesan. Jadi dari pertama hidangan pertama yang dipesan itu tomato soup, kemudian ada mini burger, yang ketiga ada pizza margarita. Nah, di sini sudah ada total harga makanan. Kemudian ini di sini ada split bill. Nah, split bill ini fungsinya untuk jika ada tamu yang dalam satu table terdiri dari 2 orang tamu atau lebih, di sini bisa pembayarannya bisa dibagi sesuai dengan hidangan yang mereka pesan. Nah, apabila sudah terbayar, apabila bill yang sudah terbayar akan muncul tanda paid seperti ini. Paid, kemudian itu artinya hidangannya sudah billnya sudah dibayar. Nah, ini apabila masih biru, itu artinya belum terbayar. Baik, ini dia penggunaan
aplikasi Lightspeed untuk Departemen F&B Service. Baik, selanjutnya kita beralih ke Departemen Kitchen. Di sini sudah ada kitchen product list, di mana list di sini terdapat vegetable product. Saya sudah membuat beberapa contoh produk yang dipergunakan pada Departemen Kitchen, yaitu salah satunya ada tomato, cucumber, onion, cauliflower, lettuce, carrot, potato, dan mushroom. Saya sudah kelompokkan list ini sebagai vegetable product list. Jadi segala produk yang tercantum adalah produk-produk yang berkaitan dengan sayur-sayuran. Kemudian terdapat kode untuk setiap barang tersebut. Sebagai contoh, V untuk vegetable yaitu V1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian units, kemudian ada price, kemudian ada minimum stock, kemudian terakhir ada remarks. Jadi minimum stock ini bisa kita tentukan, yaitu jumlahnya untuk memastikan bahan-bahan ini tetap tersedia di storeroom. Baik, kita lanjut ke receive product. Receive product ini memuat tanggal, kemudian produk, kode, unit, quantity, price. Jadi receive product ini merupakan data barang-barang yang masuk di tanggal tersebut. Kita coba untuk mengisi. Jadi kita ambil salah satu tanggal, contoh tanggal 12. Selanjutnya untuk produk, kita bisa masukkan di sini barang apa saja yang datang di tanggal tersebut, misal tomato, cucumber, onion, kemudian cauliflower. Jika sudah semua produk terisi, list produknya sudah terisi, kemudian kodenya sudah masuk, units, sekarang kita tambahkan sini quantity sesuai dengan produk yang masuk. Baik, untuk quantity selanjutnya, kita tambahkan sesuai dengan produk yang masuk. Sebagai contoh, kita masukkan di sini angka 15, 20, dan 10. Ini jumlah barang yang masuk dan price juga sudah termasuk di sini. Baik, selanjutnya beralih ke issues product. Jadi pada issues product, kita terdapat juga masih sama, yaitu date, produk, kode, units, quantity, price. Sekarang kita isi saja sesuai dengan tanggal penggunaan, yaitu di tanggal 12, 6, 2021. Produknya kita masukkan, semua produk yang dipergunakan. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, selanjutnya adalah stock inventory. Nah, pada stock inventory, di sini kita bisa melihat ada ada beberapa kolom, yaitu produk, kode, units, receive, issue, stock, minimum stock. Jadi, jika kita menambahkan pada produk yang kita produk yang datang dan kita pergunakan, contohnya produk yang pertama itu tomato, jadi sudah akan otomatis masuk dari receive, issue, kemudian hasil dari
sisa setelah digunakan, yaitu stok yang tersisa. Kemudian, karena kita sudah menentukan minimum stok, otomatis stok yang tersisa akan menunjukkan apakah kita perlu melakukan order atau tidak. Untuk itu, pada Remax sudah tertera berapa yang harus diorder. Jadi, jika ada tanda pada Remax itu order, itu artinya jumlah barang yang tersisa kurang dari minimum stok. Baik, setelah kita isi semua produk-produk yang tersedia di gudang, yaitu di produk tomato, cucumber, onion, dan seterusnya, kita bisa lihat di sini pada Remax. Pada Remax sudah tertera barang mana saja yang perlu diorder, dan tanda OK di sini artinya tidak perlu lagi diorder karena stok masih di atas minimum stok. Maka dari sini terlihat output yang bisa digunakan. Baik, itu dia sudah saya jelaskan bagaimana penggunaan aplikasi tersebut dan mulai dari cara input data sampai dengan bentuk output data yang dihasilkan dari setiap aplikasi. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan, aplikasi yang saya sudah pilih untuk penggunaan di departemen ini sudah sangat mudah dan pengaplikasiannya juga saya rasa jauh lebih mudah. Ini bisa digunakan, dan terakhir semoga aplikasi yang saya sudah jelaskan di awal bisa dipergunakan oleh rekan-rekan. Terima kasih, terakhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.